para fidai ini tuh bakal dilatih buat ngelakuin penyusupan, pembunuhan, dan bakal tetap diem kalau sewaktu-waktu mereka ditangkap terus disiksa. Eventually, the weapon they choose is the dagger. Tanaman hasyis inilah yang bikin para fidai itu jadi nggak takut mati. Gua mau cerita tentang peradaban Islam di masa lalu lagi. Kali ini gue mau bahas salah satu aliran di Islam yang kemudian berkembang jadi kelompok pembunuh rahasia. Pada tahu dong gue mau bahas apa dong? Iya, gue mau bahas assassin atau yang nama aslinya tuh Assassin. Ya, mungkin lu ini udah banyak yang tahu ya, atau mungkin lu pernah main franchise game Assassin's Creed. Game yang kurang lebih tuh terinspirasi dari organisasi rahasia ini. Tapi kalau gue dulu awalnya tahu istilah assassin tuh bukan dari Assassin's Creed. Gue taunya tuh dari Tenchu, game PS1 zaman dulu banget tuh. Rilisnya tuh tahun 1998 kalau nggak salah gamenya. Tenchu Stealth Assassins. Ini sumpah keren banget gamenya. Dan sebenarnya Assassin ini sempat gue bahas dikit ya di video gue yang bahas tentang Ruknuddin Baibars. Tapi ya cuma dikit di situ, bukan jadi fokusnya. Makanya sekarang gue mau bahas lebih detail nih tentang Assassin ini. Gimana ceritanya sih aliran keagamaan Islam bisa berubah jadi kelompok pembunuh rahasia? Ya udah kalau gitu, ayo langsung aja kita bahas Ordo Assassin, kelompok pembunuh rahasia di peradaban Islam zaman dulu. Di Learning by Googling. Ya, kalau kita ngomongin soal assassin, pasti yang kebayang tuh semacam kelompok rahasia gitu ya, yang kerjaannya tuh ngebunuh-bunuhin orang. Kalau di gamenya yang di Assassin's Creed, biasanya mereka incer tuh penguasa atau politikus yang zolim gitu. Tapi walaupun sering kali digambarin sebagai kelompok pembunuh yang lawan rezim lewat gerakan bawah tanah, tapi ternyata assassin tuh awalnya tuh justru kelompok politik keagamaan loh. Jauh banget nih jadi awalnya nih dari kelompok pembunuh rahasia. Ya, ini enaknya gue jelasin dulu kali ya dikit ya, soal aliran-aliran keagamaan di Islam waktu itu. Khususnya dua kelompok paling dominannya, Sunni sama Syiah. Ya, gue yakin lu udah pada tahu lah kalau di Islam sendiri kan emang ada banyak golongan kan. Dan walaupun sama-sama basicnya tuh Islam, tapi bibit-bibit perpecahan antar golongan ini tuh udah mulai muncul sejak Nabi Muhammad baru wafat. Waktu itu sebagian besar kelompok tuh sepakat kalau Abu Bakar adalah pemimpin yang sah setelah Nabi Muhammad wafat. Dan orang-orang inilah yang jadi cikal bakalnya kelompok Sunni. Kelompok Muslim yang saat ini tuh paling banyak jumlahnya. Sementara sebagian yang lain tuh percaya kalau yang harusnya jadi imam, yang harusnya jadi pemimpin setelah Rasulullah wafat, itu harusnya adalah Ali bin Abu Thalib. Soalnya menurut mereka dari sisi kedekatan sama kemampuan kepemimpinannya, Ali bin Abu Thalib tuh udah dipercaya banget sama Nabi Muhammad. Dan kelompok yang loyal sama Ali bin Abu Thalib ini kemudian dikenal sebagai kelompok Syiah. Nah, singkat cerita, setelah akhirnya Ali bin Abu Thalib jadi Khulafaur Rasyidin yang keempat, pecah tuh perang saudara antar umat Islam. Perang yang ngebikin konflik antara dua kelompok tadi tuh makin memanas. Sampai akhirnya Ali bin Abu Thalib tewas terbunuh dan dimulailah dinasti Umayyah yang sekaligus jadi penanda dimulainya era monarki dalam sejarah Islam. Ya, ini kalau mau dibahas lebih detail nih, kalau mau dibahas lebih lengkap soal perpecahan Sunni Syiah ini bakal jadi satu video sendiri sih. Tapi gimana nih? Apakah perlu dibahas? Silakan komen. Disagreement 1400 years ago over one simple question. Who would lead the Muslim community following the death of the Prophet Muhammad in 632 AD? Some believed that the Prophet Muhammad's cousin Ali was the rightful immediate heir, while others thought Abu Bakr, one of his oldest friends, was the better choice. Nah, di sini kelompok Syiah yang jadi minoritas setelah munculnya dinasti Islam dan bisa dibilang hampir nggak punya kekuatan politik yang dominan juga, mereka kemudian kepecah lagi jadi 3 kelompok besar. Zaidi, Ismaili, sama kelompok 12 imam. Nah, kelompok Ismaili ini, atau kadang disebut juga Ismailiyah, di kalangan Syiah sendiri, waktu itu mereka juga tuh termasuk kelompok minoritas. Jadi mereka kayak minoritas di dalam minoritas gitu. Jadi udah kan Syiahnya minoritas, nah kelompok Ismailiyah ini mereka minoritas lagi di dalam situ. Sampai kemudian di abad ke-9, kelompok Ismaili ini mulai tampil lebih dominan dan ngebentuk dinasti Fatimiyah yang berkuasa di Afrika Utara. Terus wilayah mereka kemudian makin meluas di pertengahan abad ke-10, gara-gara waktu itu dinasti Fatimiyah berhasil ngambil alih Mesir dan beberapa wilayah dinasti Abbasiyah. Dan di situ selama kurang lebih 1 abad, dinasti Fatimiyah ini memperluas pengaruh mereka dengan cara ngebikin banyak tulisan, memperluas jalur dagang, ya pokoknya bener-bener jadi lebih baik lah. Tapi sayangnya di akhir abad ke-11 lagi-lagi terjadi perpecahan yang kali ini terjadi di internal dinasti Fatimiyah. Jadi Al-Afdal yang waktu itu jadi wazir di Kairo, dia tuh melakukan pemberontakan dan nolak pemerintahannya Abu Mansur Nizar, yang sebenarnya beliau tuh pangeran mahkota. Gara-gara pemberontakan ini, Abu Mansur Nizar sama para pengikutnya mereka akhirnya kabur ke Alexandria. Dan dia mengukuhkan diri jadi raja di sana. Tapi sayangnya nggak lama habis itu, Abu Mansur Nizar ini berhasil ditangkap dan dia dieksekusi. Dari situ para pengikutnya jadi pindah lagi ke timur, ke wilayah Iran. Sampai akhirnya wilayah itu jadi tempat kelompok pendukung Abu Mansur Nizar berkumpul. Nah, kelompok yang loyal ke Abu Mansur Nizar ini, kemudian mereka tuh jadi golongan baru yang disebut dengan nama Ismaili Nizari, atau biasa disingkat jadi kelompok Nizari.
The Ismailis, on the other hand, is quite complicated too. They eventually established the Fatimid dynasty and further developed into more branches, the Nizari and Musta'li Ismailis. The former is the largest of these and is the only group of Shia who still have a living imam in Aga Khan IV. Nah, kalau menurut World History Encyclopedia, kelompok Nizari ini tuh awalnya tuh dipimpin sama seorang misionaris bernama Hasan Ibnu Al-Sabah. Dia tuh sebenarnya lahir dari keluarga Syiah aliran 12 imam di Qom, Iran. Tapi terus pas dia masuk usia remaja, doktrin Ismaili yang makin gencar ngebikin dia mutusin buat jadi bagian dari Ismailiyah. Dan dia pun mutusin buat hijrah ke Kairo. Terus di Kairo, Hasan Ibnu Al-Sabah tuh sebenarnya jadi salah satu loyalisnya Abu Mansur Nizar tadi. Tapi terus karena dia dianggap terlalu vokal, akhirnya Hasan Ibnu Al-Sabah ini diusir balik lagi ke Iran. Dan akhirnya setelah kematian Abu Mansur Nizar di Alexandria, dari situ Hasan Ibnu Al-Sabah ini akhirnya jadi pemimpin tertinggi kelompok Nizari. Oh iya, waktu itu wilayah Iran sendiri tuh sebenarnya udah didudukin sama kerajaan Seljuk ya, sama kerajaan yang beraliran Sunni. Makanya kelompok-kelompok Syiah di sana mereka tuh akhirnya diperangin sama kerajaan Seljuk ini. Bener-bener semuanya diperangin, termasuk kelompok Nizari. Nah, ngelihat posisinya yang nggak diuntungkan, akhirnya Hasan Ibnu Al-Sabah mutusin buat gerak di bawah tanah dengan nyebarin pemahaman-pemahaman Ismailiyah secara sembunyi-sembunyi. Sambil gerak sembunyi-sembunyi, sambil ngerekrut orang-orang terpercaya dan ngehimpun kekuatan. Terus nggak lama, kelompok Nizari ini juga ngirim misionaris ke wilayah Alamut, sampai akhirnya wilayah itu dipenuhin sama orang-orang Nizari. Nah, karena wilayah Alamut isinya sebagian besar udah Nizari semua, di situ Hasan Ibnu Al-Sabah yang udah jadi DPO, dia langsung kabur ke sana dan dia berhasil masuk ke wilayah Alamut tanpa diketahui sama pasukan Seljuk. Dan ya udah, dari situ Alamut sepenuhnya berhasil diambil alih sama kelompok Nizari, sampai akhirnya Alamut jadi wilayah negara Nizari yang pertama. Alamut itself is a natural fortress. It's not like a Crusader castle that's built with a tremendous amount of science, but it sits atop a natural redoubt that's 300 feet, almost like a sheer cliff. And at the bottom, you've got very deep gorges. It's very, very difficult to approach. Nah, setelah negara Nizari terbentuk di Alamut, berkali-kali pasukan Seljuk tuh nyoba nyerang benteng Alamut. Tapi mereka selalu gagal. Dan di sini sebenarnya walaupun kerajaan Nizari ini diserang mulu sama kerajaan Seljuk, tapi sebenarnya mereka juga tuh punya ambisi buat naklukin kerajaan Seljuk. Sampai kemudian kerajaan Seljuk ngalamin perang saudara di mana wilayah Seljuk akhirnya dipimpin sama raja-raja kecil gitu. Jadi kayak di wilayah A ada rajanya sendiri, di wilayah B ada rajanya sendiri. Jadi kayak gitu tuh wilayahnya Seljuk tuh. Dan kepecahnya wilayah-wilayah Seljuk ini ngebikin Nizari yang awalnya berencana buat naklukin Seljuk itu jadi kesulitan mereka. Kenapa malah kesulitan? Soalnya sekarang di Seljuk udah nggak ada penguasa pusat lagi. Kebanyakan wilayah Seljuk tuh udah dikontrol sama penguasa lokal. Jadi Nizari kalau mau nguasain seluruh wilayah Seljuk, mereka tuh harus naklukin satu-satu jadinya. Kalau dulu kan asal berhasil naklukin pusatnya Seljuk, otomatis semua wilayah Seljuk itu jadi punyanya Nizari. Nah, sekarang jadi nggak bisa kayak gitu tuh. Makanya jadinya perjalanan Nizari buat ngedudukin wilayah Seljuk tuh malah jadi susah banget setelah Seljuknya kepecah belah. Dan gara-gara inilah akhirnya Hasan Ibnu Al-Sabah kepikiran sebuah cara. Cara apa tuh? Jadi Hasan Ibnu Al-Sabah mikir, ini daripada kita harus konfrontasi langsung, harus perang langsung sama banyak raja, kenapa kita nggak kirim beberapa orang yang beneran terlatih aja buat ngabisin diem-diem para raja-raja lokal ini? Buat ngabisin diem-diem orang-orang yang dianggap bisa jadi penghalang. Dan ya udah, dari sinilah muncul ide bikin Hasasin, muncul ide bikin kelompok pembunuh senyap. Fear is the primary weapon of this order of assassins, for the Nizaris find few friends among the Crusaders in Sunni and Shia empires. To recruit and maintain agents in the courts of their enemies and to publicly assassinate their foes is to ensure survival. Nah, sebenarnya asal nama Hasasin ini yang kemudian jadi inspirasi istilah assassin ini tuh masih simpang siur ya. Ada beberapa versi arti dan asal namanya nih. Ada yang bilang Hasasin tuh artinya para pengikut Hasan, dan pastinya Hasan yang dimaksud di sini tuh Hasan Ibnu Al-Sabah. Terus selain itu, kalau menurut Kings and Generals, banyak juga yang percaya kalau istilah Hasasin tuh berasal dari kata hashish. Hashish tuh kayak semacam tanaman psikoaktif gitu, kayak semacam tanaman ganja gitu. Jadi Hasasin yang versi ini tuh kalau diartiin kurang lebih orang-orang yang ngirup hashish. Orang-orang yang bisa dibilang pemakai. Lah, jadi gitu. Iya, jadi banyak diyakini kalau istilah Hasasin tuh dipakai soalnya para anggota Hasasin tuh mereka tuh bakal ngisep hashish dulu sebelum mereka melancarkan aksinya. Jadi isep dulu, hirup dulu, ngenjoy dulu, baru tuh jebret. Tapi versi yang ini kemudian banyak dibantah ya. Bahkan dianggap istilah ini tuh cuma buat ngerendahin dan ngejek para anggota Hasasin aja.
Soalnya image-nya jadi jelek kan, image-nya malah jadi pemake. Dan versi yang terakhir, pendapat lain juga nyebut kalau nama assassin tuh berasal dari kata asasiun yang artinya orang-orang yang memegang teguh asas. Orang-orang yang memegang teguh prinsip. Tapi kalau menurut lu sendiri penjelasan nama assassin yang mana nih yang paling masuk akal nih? Yang para pengikut Hasan, yang pengisap hasyis, apa yang orang-orang yang megang teguh asas? Yang mana nih? Silakan komen. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر هل الجميع هنا؟ ليم الطوغان ابن أرسلان الآن إننا ننتظرك. Nah, tadi kan kita udah bahas ya kalau kelompok Nizari ini beralih pakai strategi pembunuhan senyap ke orang-orang kubu lawan yang dianggap penting. Dan buat eksekusinya, buat ngejalanin misinya, diutuslah tuh orang-orang yang udah terlatih dan udah disumpah setia. Orang-orang yang disebut sebagai fidai. Jadi ya, fidai inilah yang selama ini disebut sebagai assassin. Fidai inilah yang dikenal sebagai eksekutor. Emang mereka dilatihnya apa aja? Kalau menurut National Geographic, para fidai ini tuh bakal dilatih buat ngelakuin penyusupan, pembunuhan, dan bakal tetap diem kalau sewaktu-waktu mereka ditangkap terus disiksa. Bahkan kalau emang harus dibunuh atau bunuh diri, mereka tuh harus siap loh. Ini ngeri juga ya bebannya ya. Nah, lu inget kan tanaman hasyis tadi? Nah, beberapa orang tuh nyebut kalau tanaman hasyis inilah yang bikin para fidai itu jadi nggak takut mati. Yang bikin para assassin tuh jadi nggak takut mati. Walaupun ya kayak yang gue bilang tadi, pandangan ini belakangan banyak ditentang ya. Jadi di versi yang ini mereka ngirup hasyis terus langsung eksekusi kan, langsung kerja. Nah kalau sewaktu-waktu ditangkap, ya mereka nggak takut karena ya pengaruh hasyisnya udah tinggi banget kan. Jadi ya udah ayo, kalau mau bunuh gue juga ayo, gue nggak takut. Ini sebenarnya cukup masuk akal sih ya. Hassan starts to train an elite squad to carry out the mission. They're chosen from his most devoted followers, the Fidayeen. The early Fidayeen were almost certainly from that particular area of Iran. So these are tough mountain men. Nah terus dalam melakukan eksekusinya, para fidai ini juga punya banyak cara ya. Mulai dari naruh racun, pakai panah beracun, sampai pakai berbagai senjata jarak dekat. Dan bisa dibilang aksi-aksi yang dilakukan sama para fidai ini ya tergolong sukses lah. Ya gimana nggak sukses, lu bayangin aja. Dalam kurun waktu lebih dari 1 abad, teror fidai itu bener-bener ngancem kelompok elit di wilayah Iran dan sekitarnya. Beberapa petinggi Seljuk kayak Maudud bin Ahmad, 2 orang penguasa Abbasiyah, sama petinggi dinasti Fatimiyah, termasuk Wazir Al-Afdal yang jadi dalang terbunuhnya Abu Mansur Nizar, mereka juga jadi korban eksekusi para fidai. Bahkan Salahuddin Al-Ayyubi, pemimpin dinasti Ayyubiyah yang berkuasa di Mesir dan jadi salah satu sosok yang paling disegani sama umat Islam, beliau juga nggak lepas dari target operasi para fidai ini. Kalau menurut Smithsonian Magazine disebut, Saladin yang ngobarin perang terhadap kelompok Nizari seenggaknya tuh pernah 2 kali jadi sasaran para fidai. Dan walaupun akhirnya 2 serangan itu gagal, tapi disebut setelah itu sikap Saladin tuh jadi sedikit melunak ke kelompok Nizari. Dan sebenarnya nggak cuma petinggi dinasti Islam aja yang jadi target. Waktu itu fidai juga tuh nargetin pasukan salib yang lagi berperang melawan pasukan Islam. Ya intinya bener-bener jadi momok lah fidai ini waktu itu. Tapi ya sebenarnya yang harus kita tahu, banyak juga pihak, baik dari kubu Islam maupun dari pasukan salib, yang make jasa para fidai buat ngelawan musuh-musuhnya. Jadi ya emang pembunuh bayaran yang ini masuknya ya. They could have killed people using poison. But the victim could take an antidote and survive. They could have killed people using arrows or projectile weapons. But there's always the risk of missing the vital organs. Eventually, the weapon they choose is the dagger. Nah, sebagai kelompok yang punya banyak musuh, pastinya kan banyak banget dong pihak yang berusaha buat ngelemahin pengaruh Nizari. Dan gilanya walaupun udah nyoba, tapi semuanya tuh selalu gagal buat numpas kelompok Nizari sampai habis. Eksistensi kelompok Nizari, eksistensi kelompok assassin tuh baru bener-bener lenyap waktu pasukan Mongol ngelakuin ekspansi besar-besaran ke wilayah Iran dan sekitarnya. Baru tuh di situ tuh, sedikit demi sedikit kastil-kastil sama benteng-benteng yang sebelumnya dikuasain sama Nizari itu berhasil dihancurin atau diambil alih sama Mongol. Iya, jadi ketangguhan pasukan Mongol yang dikenal barbar ini ternyata terlalu kuat buat pasukan fidai.
Fidai yang biasanya ngelakuin semua aksinya secara senyap, secara sembunyi-sembunyi. Dan yang perlu diingat, balik lagi tadi, alasan kenapa kelompok Nizari ini milih strategi gerilya dan pembunuhan senyap itu kan karena mereka kalah jumlah kan. Ingat, mereka nih basicnya minoritas dari minoritas. Makanya waktu akhirnya diserbu sama pasukan Mongol yang jumlahnya jauh lebih banyak dan lebih barbar, langsung keteteran Nizari di sini, nggak bisa ngasih banyak perlawanan mereka. Diobok-obok sama Mongol di situ mereka. Dan dengan situasi yang udah kalah begini, akhirnya anggota Nizari yang masih selamat, mereka pada kabur, ninggalin wilayah Nizari. Dan akhirnya di sekitar tahun 1219, kelompok Nizari berhasil sepenuhnya ditaklukin sama pasukan Mongol. Ini emang ngeri ya barbarnya Mongol ya. Tapi ini sejujurnya dari tadi gue jadi kepikiran nih, ada lagi gak sih game-game atau mungkin film-film yang terinspirasi dari Assassin ini? Kalau ada mungkin lu punya rekomendasi, boleh komen ya. Hulagu forces Quarsha to command all other Nizari castles to surrender or face annihilation. By the dozens, assassin forts open their gates and disband. A few resist. Oke, sekian Nerbenggung kali ini tentang sejarah assassin. Yang ternyata awalnya tuh dari kelompok keagamaan Islam ya. Tapi sejujurnya ini gue suka sih strateginya. Lu minoritas bukan berarti lu nggak bisa ngelawan. Dan karena kalau ngelawan pakai jalur perang udah pasti kalah kan, karena kalah jumlah, akhirnya yang ngelawannya pakai jalur itu, diam-diam tadi, pakai jalur assassin tadi. Ini keren sih. Sampai dalam Sahabat banyak musuh-musuhnya yang tumbang loh gara-gara assassin ini loh, gara-gara Fidai ini. Wah, mantep sih ini sih. Ya kalau lu mau revisi kayak gue udah salah, atau mau nanya, atau nambahin di video, bisa tulis di komen, kita diskusi kayak biasa. Sekali lagi thank you, nonton, jangan lupa like, comment, subscribe. Bye. Aku pasrah